Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan transformasi menakjubkan Gogeta setelah dia memiliki bentuk yang sama dengan Vegito. Dia menggunakan teknik yang tidak pernah dimiliki Vegito untuk ditusukkan ke dalam dirinya sendiri, menghasilkan bentuk sempurna baru untuk menghadapi kegelapan dari kemampuan Seraphim hitam milik Gogito. Saat menatap ke depan, sosok tanpa banyak fitur wajah itu mengungkapkan bahwa akhirnya dia memahami energi yang dimiliki Gogito. Baginya, energi tersebut adalah kegelapan murni. Dia mengingatkan bahwa meskipun Gogito mengaku sebagai gabungan antara Goku dan Vegeta, dia tampaknya melupakan kemampuan pemecah debu bintang yang mungkin memang eksklusif bagi Gogeta. Gogito mempertanyakan kembali teknik tersebut. Dia mengingat bahwa kemampuan itu pernah digunakan melawan Janemba dan ditunjukkan untuk iblis. Nama Janemba bahkan dianggapnya terdengar konyol. Namun, Gogeta menjelaskan bahwa meskipun mereka berasal dari multiverse berbeda dan menghadapi musuh yang berbeda pula, teknik Stardust Breaker memang merupakan ancaman besar bagi iblis. Akan tetapi, iblis bukan satu-satunya target teknik itu. Kemampuan tersebut diciptakan untuk memusnahkan segala bentuk kejahatan, menghapus kegelapan, dan membawa cahaya. Karena itu, baginya hanya ada dua kemungkinan. Energi Gogito benar-benar merupakan kegelapan murni yang dapat dibersihkan, atau kekuatan itu diperoleh melalui cara yang sangat jahat. Dengan tatapan tajam, Gogeta kemudian menuntut penjelasan mengenai asal-usul mata milik Gogito dan apa yang telah dilakukannya terhadap orang-orang yang mereka cintai demi memperoleh kekuatan tersebut. Pertanyaan itu langsung membuat Gogito marah. Urat-urat muncul di dahinya sebelum dia berhasil menenangkan dirinya. Dia menegaskan bahwa mereka berasal dari multiverse yang berbeda sehingga Gogeta tidak mengenalnya. Sebaliknya, dia lebih tertarik mengetahui bagaimana Gogeta bisa menggunakan Stardust Breaker pada dirinya sendiri. Dia berpikir seseorang yang telah menaklukkan alam iblis seharusnya turut dimusnahkan oleh teknik tersebut. Gogeta mengakui bahwa dirinya memang telah menaklukkan alam iblis dan menyimpan kekuatan 50 kaisar iblis di dalam dirinya. Namun, dia mengungkapkan bahwa seluruh kekuatan itu baru saja dibuang demi menghadapi Gogito. Dia telah mengorbankan semuanya demi memperoleh kesempatan mengalahkan lawannya. Pernyataan itu tentu aja mengejutkan Gogito. Baginya, membuang kekuatan sebesar itu terdengar seperti kegilaan. Akan tetapi, Gogeta justru menegaskan bahwa dia memang cukup gila untuk melakukan hal tersebut. Walaupun setelah hari ini dirinya mungkin tidak lagi menjadi iblis, tapi dia tetap ingin disebut sebagai iblis Stardust yang masih cukup berbahaya untuk menunjukkan alasan mengapa dirinya pernah menjadi pemimpin para iblis. Begitu percakapan berakhir, Gogito yang berada aman di balik perlindungan Seraphim hitam mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Gogeta tidak berniat terus berbicara dari luar perlindungan itu. Dia ingin menguji nasib mereka secara langsung, yang dalam sekejap dia melesat ke depan dengan jari yang diarahkan ke perisai hitam milik Gogito. Di ujung jarinya muncul Stardust Breaker Mini yang berputar seperti gergaji, mulai menggergaji material Seraphim hitam secara sistematis. Gogito sontak kebingungan. Untuk pertama kalinya, perisai Seraphim hitam yang selama ini tidak pernah mengalami kesulitan menghadapi lawan manapun kini mulai ditembus. Lapisan pertahanan itu terbuka seperti pintu geser. Reaksi pertama Gogito adalah melompat mundur dan mencoba menata kembali pikirannya setelah menyaksikan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat hal itu, Gogeta semakin kehilangan rasa hormat terhadap lawannya dan menuntut agar Gogito berhenti bersembunyi lalu bertarung secara langsung. Kini justru Gogeta yang berdiri percaya diri dalam posisi bertarung sambil memancing lawannya untuk maju. Akhirnya, kedua petarung fusion itu melesat ke arah satu sama lain. Gogito mengakui bahwa Gogeta telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak mampu dilakukan oleh orang lain, yakni merusak Seraphim hitamnya. Karena itu, dia memutuskan untuk memberikan pertarungan yang diinginkan Gogeta. Pada bentrokan pertama, keadaan langsung terasa berbeda. Serangan awal Gogito ditepis begitu saja oleh Gogeta yang bersinar dengan aura dewa. Tekanan udara yang dilepaskan Gogito juga berhasil dihindari dengan mudah.
Kemudian Gogeta membalas dengan pusaran energi yang dikumpulkan di tangannya sebelum ditembakkan ke depan. Namun Gogito membuktikan dirinya tetap sangat sulit disentuh dengan melompat tinggi ke udara dan menghindarinya sepenuhnya. Nggak berhenti di sana, Gogito segera melancarkan tendangan terbang sempurna yang mengarah tepat di bawah dagu Gogeta. Namun serangan balasan Gogeta datang lebih cepat. Dia menangkap kaki lawannya sebelum dapat menjauh, lalu melemparkan Gogito seperti boneka kain dengan momentum luar biasa. Gogito terlempar ke langit hampir tanpa kendali. Di bawah sana, Gogeta mengumpulkan tekanan di bawah kakinya seperti papan loncatan sebelum melesat naik dalam aura pelangi yang indah untuk mengejar mangsanya. Dalam hitungan detik, dia sudah berada tepat di depan Gogito dan menganggap lawannya telah menjadi begitu percaya diri. Mata Gogito langsung membelalak. Serapim hitam kembali aktif dan sebuah perisai muncul tepat di depannya. Dengkul terbang Gogeta yang seharusnya mengenai sasaran terhenti sepenuhnya oleh pertahanan tersebut. Pertarungan berlanjut ke segala arah. Gogeta menyerang secara beruntun menggunakan seluruh anggota tubuhnya. Tapi berbagai perisai yang muncul terus menghalangi setiap serangannya. Gogito pun menilai bahwa meskipun memiliki bentuk baru, Gogeta tampaknya kembali berada di titik awal dalam pertarungan jarak dekat. Namun sebagai jawaban, Stardust Breaker kembali muncul di tangan kiri Gogeta. Kali ini Gogito sudah siap. Dia menggabungkan banyak lapisan serapim hitam menjadi satu pertahanan raksasa yang tersusun berlapis-lapis. Meski demikian, saat Gogeta melemparkan Stardust Breaker, seluruh lapisan pertahanan itu dihancurkan seolah hanya terdiri dari satu lapisan tunggal. Kejutan besar tampak di wajah Gogito. Namun seperti biasa, dia masih berhasil meloloskan diri pada saat terakhir dengan menghilang tepat sebelum terkena serangan langsung. Gogeta kemudian berbalik dan mengakui bahwa serapim hitam memang merepotkan. Tapi itu bukan satu-satunya kekuatan milik Gogito. Baginya, lawannya adalah petarung yang lengkap, kuat, cepat, dan akan sangat sulit dikalahkan bahkan dengan berbagai trik yang telah diperlihatkannya. Saat pandangan beralih pada Gogito, berbagai kemampuan yang dimilikinya mulai diperlihatkan dengan lebih jelas. Di sekitar punggung, wajah, dan pinggangnya kini melayang beberapa bola hitam yang berbeda dari perisai serapim hitam. 7 bola itu mengelilinginya seperti versi tiruan dari bola naga. Sambil memusatkan perhatian kepada Gogeta, dia mengakui bahwa Stardust Breaker memang layak mendapatkan pujian. Namun, dia masih menolak percaya bahwa teknik tersebut mampu menghentikan seluruh kemampuan serapim hitam. Sampai keyakinannya berubah, dia berniat terus menggunakan berbagai trik yang dimilikinya. Dengan keyakinan itu, Gogito melemparkan ke-7 bola hitam tersebut ke arah Gogeta. Masing-masing bergerak seperti rudal pencari panas yang mengejar target dari berbagai sudut. Gogeta tidak menunjukkan tanda-tanda khawatir. Dia tetap yakin bahwa Stardust Breaker adalah kelemahan utama lawannya. Sambil mengepalkan pukulannya, dia langsung menerjang ke tengah hujan serangan 7 bola serapim hitam itu. Apa yang terjadi selanjutnya tampak seperti sebuah karya seni. Dengan keseimbangan dan ketepatan luar biasa, Gogeta melompat, menghindar, dan meluncur melewati setiap serangan yang datang dari segala arah. Tidak ada satu bola hitam pun yang berhasil mengenainya. Namun sebagaimana sifat rudal pencari panas, ke-7 bola Gudodama itu segera berputar kembali setelah meleset dan mulai mengejarnya dari belakang. Merasa terganggu oleh serangan yang terus memburu dirinya, Gogeta akhirnya memutuskan untuk mengakhirinya. Dia meningkatkan kekuatan Stardust Breaker hingga 2 kali lipat sebelum melesat lurus ke depan menuju Gogito. Ke-7 bola serapim hitam tertinggal di belakangnya, sementara jejak aura debu bintang menyebar di sepanjang lintasannya. Aura tersebut rupanya memiliki fungsi lebih dari sekedar meningkatkan kecepatan. Saat Gogeta melaju, energi debu bintang yang mengelilinginya mulai menghancurkan setiap bola serapim hitam yang berada di belakangnya hingga tidak menyisakan jejak. Dalam sekejap, Gogeta telah berada di hadapan Gogito dengan 2 pemecah debu bintang yang mengikutinya. Gogito tampak tidak panik. Dia telah mengangkat kedua tangannya dan bersiap menahan atau menangkis serangan yang akan datang. Namun, tepat sebelum benturan terjadi, Gogeta menggunakan teknik yang sama sekali tidak terduga. Dia meletakkan tangannya di samping wajahnya dan memancarkan cahaya debu bintang berwarna-warni yang sangat terang. Kilatan cahaya itu hanya berlangsung sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat Gogito kehilangan penglihatannya. Serapim hitamnya langsung terganggu
dan dia terpaksa menutup mata karena rasa sakit yang luar biasa. Meski demikian, melalui kekuatan kehendak yang besar, dia tetap berusaha membuka matanya kembali meskipun penglihatannya masih kabur. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan Gogeta. Untuk pertama kalinya dalam pertarungan tersebut, sebuah pukulan berhasil mendarat langsung di wajah Gogito. Darah segera muncrat keluar saat tubuhnya terdorong ke belakang dan meluncur jauh di atas tanah sebelum akhirnya berhenti. Di kejauhan, Gogeta berdiri diam sambil mengamati hasil serangannya. Dia tampak menikmati kenyataan bahwa akhirnya lawannya bisa merasakan rasa sakit dan kehilangan perlindungan sempurna yang selama ini diberikan oleh matanya. Sementara itu, Gogito tampak tidak begitu terkejut. Dia menyentuh dagunya dan memeriksa darah yang menempel pada jarinya. Setelah memastikan bahwa dirinya benar-benar mendapatkan luka, dia mengakui bahwa Gogeta memang telah menemukan kelemahan yang tidak pernah dia duga pada Serapim Hitam. Bahkan sebelumnya, dia sempat mengira bahwa Serapim Putih yang akan menjadi hal pertama yang mampu membuatnya berdarah. Karena itu, dia mengaku bahwa Stardust Breaker adalah teknik yang luar biasa. Namun, ketenangan itu perlahan berubah menjadi senyuman yang menyeramkan. Baginya, meskipun teknik tersebut sangat hebat, Stardust Breaker tetap tidak sempurna. Berbeda dengan Serapim Putih, kemampuan itu masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan. Sambil membiarkan kalimatnya menggantung, Gogito perlahan mengangkat tangan kanannya ke arah langit. Dengan penuh keyakinan, dia menyatakan bahwa dirinya juga mampu menggunakan teknik Stardust Breaker. Tapi, tidak ada apapun yang langsung muncul dari tangannya. Karena itu, Gogeta menganggap lawannya telah kehilangan akal. Dia menegaskan bahwa Stardust Breaker hanyalah kelemahan bagi Gogito, bukan bagi dirinya. Terlebih lagi, dia sudah tidak lagi menjadi iblis, sehingga teknik tersebut tidak akan memberikan efek khusus terhadap dirinya. Namun, Gogito hanya tertawa. Baginya, apa yang dikatakan Gogeta memang benar jika teknik itu digunakan oleh pemilik aslinya. Akan tetapi, ketika dia memanfaatkannya, hasilnya menjadi sesuatu yang berbeda. Baginya, kemampuan itu lebih menyerupai sebuah bom energi. Karena itu, dia meminta Gogeta untuk melihat ke atas. Awalnya Gogeta tidak memahami maksudnya. Namun, ketika dia akhirnya mengarahkan pandangan ke langit, ekspresinya langsung berubah drastis. Di atas sana terbentuk sesuatu yang jauh melampaui sebuah bola energi biasa. Sebuah massa energi raksasa berputar di langit dan terus membesar. Ukurannya begitu luar biasa hingga dari kejauhan, Gogeta dan Gogito tampak seperti semut di bawahnya. Melihat pemandangan itu, Gogeta akhirnya menyadari bahwa Serapim Hitam bukanlah satu-satunya alasan mengapa Gogito begitu berbahaya. Lawannya juga memiliki kekuatan fisik, kecepatan, dan cadangan energi yang sangat luar biasa. Keringat mulai muncul saat dia menyadari siapa yang sebenarnya sedang dihadapinya. Sementara itu, Gogito mengingatkan bahwa Gogeta tampak sangat menikmati proses memusnahkan kegelapan Serapim Hitam miliknya. Karena itu, dia ingin melihat apakah lawannya mampu melakukan hal yang sama terhadap energi raksasa yang melayang di atas mereka. Begitu tangannya diturunkan, massa energi yang menyerupai bintang sungguhan itu langsung jatuh dari langit dengan kecepatan luar biasa menuju Gogeta. Menghadapi ancaman itu, Gogeta buru-buru mengangkat kedua tangannya. Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia masih mampu menghentikan serangan itu. Bahkan dia percaya bahwa dirinya dapat menyerap energi raksasa tersebut, sama seperti ketika sebelumnya dia menyerap Stardust Breaker berukuran kecil. Namun di hadapannya kini bukan lagi energi mini, melainkan sebuah bintang energi raksasa yang sedang jatuh tepat ke arahnya. Nggak butuh waktu lama sebelum teori Gogeta diuji. Dari kejauhan, tangannya tampak melakukan kontak langsung dengan bintang energi raksasa yang dijatuhkan Gogito. Namun, pada saat itu juga semuanya berubah menjadi kabar buruk. Gogeta sama sekali tidak mampu menghentikan pergerakan bintang tersebut. Seluruh tubuhnya langsung tertelan oleh massa energi itu tanpa mampu memberikan perlawanan berarti. Sesaat kemudian, pandangan terhadap dirinya menghilang di tengah benturan tersebut. Gak lama setelah itu, bintang energi itu meledak dalam ledakan yang sangat megah. Berbagai warna menyebar ke segala arah, seolah berusaha membuat kehancuran itu tampak lebih indah daripada kenyataannya. Namun pada akhirnya, yang tersisa hanyalah asap hitam pekat yang menggantung di lokasi ledakan. Keheningan menyelimuti area tersebut saat asap perlahan memudar.
Setelah seluruh asap menghilang, sebuah kawah raksasa tampak tertinggal. Di tengah kawah itu hanya ada satu sosok yang terbaring tak berdaya. Sosok itu enggak lain adalah Gogeta. Dia tampak telah dikalahkan dengan tubuhnya berada dalam kondisi kacau dan kesadarannya hampir sepenuhnya hilang. Bentuk iblis debu bintang miliknya juga telah dibatalkan. Dari kejauhan, Gogito segera turun ke bawah. Dia menjelaskan bahwa Gogeta beruntung karena bom yang digunakan berasal dari energi debu bintang dan bukan energi biasa. Baginya, energi itu memiliki sifat memusnahkan kegelapan sehingga hanya sedikit lebih lemah terhadap Gogeta. Setelah mendarat, dia bahkan berbicara dengan nada merendahkan dan menyatakan kalau Gogeta seharusnya berterima kasih karena dia tidak berniat membunuh rekan satu timnya, terutama sekarang ketika dirinya adalah pemimpin mereka. Sebelum pergi, Gogito menoleh untuk terakhir kalinya dan mengingatkan agar Gogeta tidak begitu lama terbaring karena dia tidak pernah tahu kapan Hera akan menjadi target berikutnya. Setelah itu, Gogito mulai berjalan menjauh. Sambil melangkah, dia masih memikirkan fakta bahwa untuk pertama kalinya dia melihat darah dalam pertarungan ini. Pengalaman itu membuatnya berpikir bahwa mungkin turnamen ini memang merupakan ide yang baik. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti. Seseorang muncul di hadapannya secara tiba-tiba. Sosok itu enggak lain adalah Ultra Vegito, sang pembunuh dewa yang sesungguhnya. Tampaknya pelatihannya kini telah selesai. Dia berdiri sambil menampilkan senyuman khasnya di hadapan pengguna serapim hitam. Kemunculan Vegito membuat Gogito bingung. Dia berpikir bertemu Gogeta masih dapat dimengerti, tapi kehadiran seorang anggota bukan timnya sendiri di alam ini seharusnya tidak mungkin terjadi. Dia mengingatkan bahwa alam tersebut diciptakan oleh Hera dan hanya diperuntukkan bagi para prajuritnya, sehingga Vegito harus memberikan penjelasan. Dengan santai, Vegito menjawab bahwa alasannya sebenarnya sederhana. Dia mengingatkan bahwa secara teknis dirinya adalah ciptaan Hera dan termasuk salah satu prajuritnya. Karena itu, dia sudah lama memiliki kebebasan untuk keluar masuk alam tersebut sesuka hatinya. Dia bahkan menyebut dirinya sebagai pengagum Hera. Mengenai alasan kedatangannya kali ini, dia mengaku ingin melihat sesuatu secara langsung. Jawaban itu membuat Gogito semakin bingung. Dia mempertanyakan maksud Vegito dan menanyakan apa yang sebenarnya ingin dilihatnya. Vegito lalu menutup matanya sejenak sebelum mengungkapkan bahwa yang menarik perhatiannya adalah serapim hitam milik Gogito. Dia menjelaskan bahwa dirinya memiliki ketertarikan khusus terhadap mata-mata serapim dan belum pernah melihat varian yang dimiliki Gogito sebelumnya. Sesaat kemudian, Vegito menunjukkan koleksinya. Dalam sekejap, dia berganti-ganti antara 5 varian serapim dengan kendali sempurna. Dia menunjukkan serapim berwarna biru, merah, ungu, kuning, dan juga hijau. Pemandangan itu membuat Gogito terkejut. Dia menyadari bahwa jumlah variasi serapim ternyata jauh lebih banyak daripada yang diketahuinya. Selama ini, dia hanya mengenal versi biru dan juga merah. Saat melihat warna ungu, kuning, dan hijau, muncul pertanyaan dalam benaknya, apakah semua varian itu lebih kuat daripada serapim putih? Vegito menyatakan bahwa itulah pertanyaan yang ingin dia jawab. Dia mengakui bahwa dirinya bersedia menjelaskan bagaimana memperoleh berbagai mata serapim tersebut. Tapi sebagai gantinya, dia ingin mengetahui bagaimana Gogito mendapatkan serapim hitam. Permintaan itu membuat Gogito terkejut. Dia menganggap Vegito begitu terus terang. Dia mengingat Hera memang pernah mengatakan bahwa Vegito adalah pencuri yang bahkan lebih hebat daripada dirinya. Namun, dia menilai Vegito tidak akan mampu menangani kekuatan serapim hitam. Bahkan keinginan Vegito untuk memilikinya justru membuat Gogito berpikir bahwa kumpulan serapim yang dimiliki Vegito jauh lebih lemah. Tapi, Vegito sama sekali tidak terganggu oleh komentar tersebut. Dia mengingatkan bahwa Gogito tidak akan pernah membiarkan persoalan seperti itu diselesaikan hanya dengan tebakan. Sebagai sosok yang merupakan separuh dirinya, Vegito mengaku memahami cara berpikir Gogito dengan sangat baik. Gogito juga mengakui bahwa pernyataan itu benar. Senyuman yang sama mulai muncul di wajahnya saat kekuatannya perlahan meningkat. Dia menyatakan bahwa jika Vegito benar-benar memahami dirinya, maka Vegito juga pasti tahu bagaimana dia berniat mencari jawaban atas rasa penasarannya. Bagi Gogito, siapapun yang ingin mengetahui rahasia serapim hitam harus membuktikan dirinya terlebih dahulu dalam pertempuran. Dia mengingatkan bahwa sebelumnya dia telah mengalahkan separuh dirinya yang lain, sehingga Vegito tidak seharusnya menganggap dirinya akan memperoleh hasil yang lebih baik.
Setidaknya, Vegito harus mampu melampaui satu serangan yang berhasil dilakukan Gogeta sebelumnya. Dengan demikian, kedua petarung itu mulai mengambil posisi bertarung. Setelah posisi bertarung diambil oleh kedua pihak, Vegito menyatakan bahwa dia bersedia mencoba membuktikan dirinya. Namun, dia meminta agar pertarungan berlangsung secara adil dan meminta Gogito meninggalkan perisai kecil serapim hitam miliknya. Baginya, dia lebih tertarik pada pertarungan langsung. Dia juga menyinggung bahwa Gogeta hanya berhasil melukai Gogito setelah membutakannya terlebih dahulu. Sedangkan dirinya mengaku tidak akan membutuhkan cara seperti itu. Gogito menerima syarat tersebut. Dengan kesepakatan yang tampaknya telah ditetapkan, dia menjadi pihak pertama yang bergerak. Dengan dipenuhi semangat dari pertarungan sebelumnya, dia melesat maju dengan aura hitam yang menyala ganas menuju Vegito. Namun, pada benturan pertama hasil yang muncul cukup mengejutkan. Keduanya secara sempurna menangkis pukulan satu sama lain. Jarak yang begitu dekat segera berubah menjadi pertarungan habis-habisan. Pukulan dan tendangan terus dipertukarkan tanpa henti. Gelombang abu dan debu mulai berputar di sekitar mereka akibat benturan yang terjadi terus-menerus. Nggak ada satupun serangan yang berhasil mengenai sasaran, hingga akhirnya sebuah momen tidak terduga terjadi. Gogito kembali terkena pukulan, meskipun pada saat yang sama, dia juga berhasil menyerang Vegito. Meski begitu, Vegito tetap mampu mengikuti ritme pertarungan Gogito dengan sempurna. Serangan itu nggak berhenti di sana. Vegito segera melanjutkan dengan rangkaian serangan yang berakhir pada sebuah hantaman lutut keras ke perut Gogito. Sebaliknya, tendangan keras yang dilepaskan Gogito berhasil diblokir. Pertukaran serangan yang belum pernah terlihat sebelumnya terus berlangsung. Gogito melepaskan sebuah serangan kanan dengan Vegito membalasnya. Keduanya kemudian terjebak dalam adu pukulan tanpa henti, saling melancarkan tinju ke arah lawan dengan keganasan yang sama. Akhirnya, kedua tinju mereka bertemu secara langsung. Benturan tersebut menghasilkan gelombang kejut berskala dewa yang menggema hingga jauh ke berbagai arah. Di tengah pertarungan itu, Gogito mulai mempertanyakan keadaan yang sedang terjadi. Dia bertanya-tanya apakah dirinya telah menghabiskan lebih banyak energi daripada yang disadarinya saat menghadapi Gogeta sebelumnya. Dia juga mulai menanyakan kekuatan serapim hijau dan bagaimana Vegito mampu mengimbanginya dengan begitu baik. Namun sebelum sempat menemukan jawabannya, Vegito bergerak lebih cepat lagi. Dalam sekejap dia menghilang lalu muncul tepat di depan garis pandang Gogito. Kaki kirinya sudah siap sejak awal dengan gerakan itu dimulai. Sesaat kemudian, Gogito kembali menerima pukulan telak di wajahnya tanpa perlindungan serapim hitam. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Vegito setidaknya merupakan petarung yang setara atau bahkan lebih baik dalam pertarungan langsung. Tendangan itu mengirim Gogito terbang tinggi ke langit. Setelah berhasil menghentikan lajunya dan melihat ke bawah, dia akhirnya mengakui bahwa serapim hijau tampaknya memang layak untuk dicari tahu lebih jauh. Dia menegaskan bahwa dirinya akan tetap menahan diri untuk tidak menggunakan perisai serapim hitam. Tapi itu tidak berarti dia akan mengabaikan kemampuan lain yang dimiliki mata tersebut. Karena itu, dia meminta Vegito bersiap. Hampir seketika setelah mengangkat tangannya, sebuah bentuk energi roh hitam tercipta dengan kecepatan yang mengingatkan pada bom debu bintang yang digunakan sebelumnya. Dengan teriakan keras, Gogito segera mengarahkannya ke bawah menuju Vegito yang berada di tanah. Energi itu melesat liar menuju sasaran. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sama dengan serangan yang sebelumnya berhasil membuat Gogeta kehilangan kesadarannya. Meski ancaman itu terus mendekat, Vegito hanya tersenyum saat mengamatinya. Pada saat benturan terjadi, ledakan raksasa kembali mengguncang medan pertempuran. Asap tebal sekali lagi menyelimuti area tersebut. Namun kali ini, sebuah siluet masih tampak berdiri di tengah asap. Ketika asap mulai menghilang, Vegito tampak masih berdiri. Akan tetapi, ada sesuatu yang berbeda. Dari punggungnya muncul pertumbuhan berdaging yang menutupi sebagian tubuhnya dan menyerupai sepasang sayap iblis. Melihat hasil itu, Gogito mengakui bahwa pemandangan tersebut mengesankan. Baginya, sedikit gen iblis dan sedikit kekuatan prem yang telah menua ternyata menghasilkan sesuatu yang sangat menarik. Pada saat yang sama, keinginannya untuk memiliki serapim hitam justru semakin meningkat. Kemudian, dua kejutan besar terungkap sekaligus. Pada masa pelatihannya, Vegito rupanya tidak hanya berhasil menguasai gen iblisnya, hingga mampu menunjukkan bentuk yang baru saja ditunjukkan. Dia juga tampaknya telah menguasai energi Prem Zeus
yang sebelumnya baru dikuasai Vegeta beberapa chapter yang lalu. Petir ungu tampak mengalir dari matanya seperti yang pernah ditunjukkan sang Pangeran Saiyan. Namun saat ini kekuatan itu hadir bersamaan dengan mata hitam dan serapim ungu dalam satu kombinasi. Pemandangan tersebut menunjukkan bahwa selama menghilang, Vegito tidak hanya berdiri menikmati kemenangan-kemenangannya. Sebaliknya, dia terus berkembang dan perlahan berubah menjadi salah satu kesatria terkuat di seluruh turnamen. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Kita akan tunggu kelanjutannya minggu depan ya. Buat yang penasaran, pantengin terus saja channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.